Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita masih mau lanjutin terkait studi kasus waralaba mie shwe ya. Ini bisnis modelnya adalah waralaba mie shwe. Dan kita nanti akan menganalisa juga studi kelayakan bisnis dari Mishwe ini apakah nanti kita tertarik untuk ikut bergabung atau justru kita nanti akan mewarabakan usaha yang kita miliki. Kita akan belajar dulu dengan strategi-strategi apa saja di balik viralnya fenomena Mishweisasi ini ya. Oke, kalau tadi kita sudah melihat atau kita sudah mendengar bahasan terkait dengan 4P dari sisi yang pertama yaitu price. Mereka si Mishwe ini mengambil strategi penetrasi pricing, jadi pakai harga yang low cost. Mereka pilih berjalan di situ. Kemudian kita sekarang akan membedah dari sisi produknya dulu. Nah, produknya ini ada berbagai macam pilihan rasa. Sampai dengan sekarang terus-terusan keluar rasa baru. Ada rasa kiwi, ada rasa mango, ada rasa peach, ada rasa coklat, kemudian tambahannya boba, tambahannya em, mango, potongan mango, kemudian ada jelly dan lain-lain. Itu terus setiap harinya mereka melakukan inovasi karena memang mereka sudah punya apa ya itu pabrik, bukan pabrik, mereka sudah punya divisi khusus untuk melakukan penelitian dan juga pengembangan produk gitu ya. Zhang dan juga tim sudah memikirkan itu jauh-jauh hari, jadi mereka sudah punya tim khusus untuk terus-terusan melakukan inovasi terhadap produknya dia seperti apa, rasa-rasa yang ada yang ditawarkan. Kemudian itu balik lagi ke produknya tadi ya. Itu meskipun rasanya itu macam-macam, keluarnya rasanya macam-macam, kemudian ada rasa stroberi, ada rasa mango, kiwi dan lain-lain, itu tetap aja harganya ya relatif murah lah ya dibandingkan dengan minuman-minuman yang ada di pasaran. Minuman-minuman lain itu bisa harganya lebih mahal daripada Mishwe ya. Bisa harganya apalagi kalau kita masuk ke kafe atau mungkin kita ke hotel, itu minuman yang hampir mirip rasanya, kemudian bentuknya dan lain-lain, terutama ukurannya lebih kecil, itu harganya bisa lebih mahal gitu di levelan 36 sampai mungkin lebih daripada 50 ribuan gitu. Padahal kalau di Misye sendiri itu untuk yang bentuknya corn itu bisa di harga 8.000, kalau untuk yang tambahan topping dan rasa-rasa berbagai macam rasa itu sekitar 22 sampai 25.000. Saya nggak lagi jualan ya. Saya sedang melakukan analisa ya. Tapi kalau ada yang mau beli, ya ayo yuk kita sekalian studi banding langsung kunjungan industri kita langsung datang ke situ boleh. Kemudian kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan bahas terkait dengan produknya. Tadi selain harganya itu relatif murah, kemudian macamnya juga banyak. Nah, kita sekarang soroti dari sisi rasa es krimnya. Saya ngebahas ini karena di Cilacap sekarang kan sudah banyak ya, kalau kita ke Pengkolan ke beberapa tempat itu asal ada ruko kosong aja. Biasanya nggak lama kemudian jadi Mishwe. Iya beneran. Eh, saya sekarang sudah melihat ada beberapa gerai Mishwe yang ada di Cilacap kota ya. Itu sudah banyak dan rasanya itu standar sama semua. Kita masuk kemana aja rasanya sama karena memang ini franchise gitu. Jadi cara bikinnya, kemudian bahan bakunya, kemudian takaran resepnya dan lain-lain itu memang sudah diatur gitu. Jadi sudah ada standarnya. Jadi insya Allah rasanya sama antara gerai satu dengan yang lainnya. Dan untuk harga yang tadi ya relatif agak murah lah ya, terutama yang 8 ribuan itu rasanya sih nggak kalah dibandingkan dengan es krim kompetitor. Dibandingkan es krim baik itu es krim pabrikan yang sudah ada dijual di eh,
Indomaret, kemudian Alfamart dan lain-lain, itu juga kalau kita bandingkan dengan es krim yang ada di mana itu kafe-kafe, itu juga nggak kalah. Bahkan kalau menurut saya itu rasa dari Mishwe itu, kenapa mungkin banyak orang yang cocok gitu, karena memang rasanya tidak terlalu manis dan tidak enak gitu ya. Ada beberapa rasa es krim itu over gitu rasanya ya, begitu kita makan gitu, aduh langsung terlalu manis gitu. Jadi kan bukannya nyaman tapi jadinya malah mual gitu. Jadi apa, saking terlalu manisnya. Tetapi kalau yang Mishwe itu rasa es krimnya itu cukup plain, terutama mungkin kalau untuk rasa buah gitu jadi lebih seger gitu. Jadi eh, kalau coba untuk yang rasa mango kemudian atau rasa kiwi dan juga stroberi itu rasanya itu jadi lebih keseger dibandingkan ke manis gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke selera orang-orang. Kenapa Mishwe itu menyediakan banyak varian produk dari mulai es krim, kemudian juga bentuk varian teh ya. Kalau yang ini kan ada es krim, kemudian ada smoothie atau segala macam, milkshake atau apa segala macam ya. Saya agak hafal itu pilihan-pilihan produknya, tetapi itu banyak sekali. Nah, kalau yang di bawah ini adalah varian teh. Jadi ini ada teh-teh, ada yang disebut dengan teh mutiara ya kalau yang Zhang bilang itu. Nah, kalau ini sudah modifikasi, ada di dalamnya tuh ada kadang-kadang ada tambahan jelly, kadang-kadang ada tambahan rasa-rasa lain, ada juga mungkin potongan buah dan lain-lain. Itu tergantung kita pilih rasa apanya. Dan ini mereka terus-terusan berinovasi. Variasi dari eh, setiap produknya itu banyak sekali dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kenapa? Alasannya mereka itu membuat berbagai varian produk itu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu kan punya rasa favorit yang beda-beda, apalagi kalau pelanggan-pelanggan yang udah sering ke situ kan pengen nyobain yang rasa-rasa lain. Nah, makanya dibuatlah berbagai macam rasa gitu ya. Oke, maaf. Nah, kemudian itu kalau dari sisi produk. Kemudian kita masuk di sisi place. Nanti kita akan bersambung juga ke part selanjutnya ya. Tapi kita akan bahas dulu dari konsep 4P yang ketiga yaitu place. Place ini nanti ada beberapa bahasan. Tapi yang pertama itu dari kutipan yang diambil dari CNBC Indonesia. Mishwe itu berhasil membuka lebih dari 1.000 gerai di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun saja. Jadi dari 2 tahun saja sudah ada seribuan, bahkan mungkin sampai dengan sekarang itu masih terus bertambah dan bertambah. Karena di Cilacap aja udah banyak banget ya, di Cilacap kota aja, belum lagi Cilacap kabupatennya gitu, itu sudah tambah banyak. Nah, dalam menentukan lokasi gerai, Mishwe itu ternyata tidak memiliki aturan berapa jarak radius antar gerainya. Jadi nggak ada batasan gitu. Minimal antara satu toko atau satu outlet itu dengan outlet yang lain itu harus berapa meter itu nggak ada gitu loh. Nah, jaraknya itu malah justru relatif deketan antara satu gerai dengan gerai yang lain. Bahkan ini jadi salah satu materi pemasarannya mereka juga ya. Itu viral, ada konspirasi yang beredar bahwa gerai Mishwe itu membentuk simbol bintang kalau ditarik garis lurus dari Google Map. Nih, foto peta Bogor, Malang, dan Depok. Kemudian juga ada peta Lampung, Soreang, Bandung, Surabaya, Tegal, Jaksel, kemudian Jakut atau Jakarta Utara, dari Jogja, Gading, Serpong, Denpasar, Majalengka, Palembang, sampai ke Batam. Itu iseng-isengnya saya nggak tahu, tapi namanya netizen ya gitu, entahlah gimana gitu. Awalnya mereka itu iseng-iseng, kemudian mereka itu bisa nandain antara gelai satu dengan yang lainnya itu berbentuk bintang gitu. Itu seperti gambar yang saya comot gitu. Saya sengaja searching itu emang
bintang seperti apa maksudnya. Ternyata beneran loh gitu, di beberapa peta yang di ada peta digital yang di-share gitu, kok ya memang agak mirip bintang ya. Itu entah konspirasi ataupun bukan, tetapi ini akhirnya menjadi salah satu viral manajemen atau salah satu viral marketingnya Mishwe. Jadi banyak orang yang ngebahas, jadi informasi tentang Mishwe itu terus mumbul-mumbul di atas terus gitu ya. Ini adalah gerai Misye di sejumlah kota berbentuk tanda bintang. Ini viral di Twitter tuh sejak 2023 di bulan Januari itu sampai sekarang tuh masih aja ada informasi tentang ini. Benar atau enggaknya, walau a'lam bishawab, yang pasti ini bagi saya dan juga bagi pemasar-pemasar lainnya, ini adalah salah satu keuntungan yang bisa diambil adalah ini merupakan viral marketing yang bisa menguntungkan Mishwe gitu ya, karena banyak orang yang ngebahas maka informasinya akan selalu di atas Mishwe, 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 Mishwe. Jadi orang yang tadinya tidak tertarik jadi kepengen tahu dan juga pengen nyobain. Oke, saya close dulu ya. Kita nanti akan ketemu lagi di 4P di materi selanjutnya yaitu place. Saya close dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya.